Hari ini hari Kamis 19 Februari 2026. Kelompok 2 yang beranggotakan Anissa Fitriani Akhir, Monika Muna Afida, Siti Normini, Khadijah, dan Prada akan mempresentasikan terkait dengan makalah manajemen pemasaran syariah dengan judul pemasaran halal, tantangan dan peluang. Pada kelompok 2, persilakan. Ya, izin masuk. Pengertian pemasaran halal. Pemasaran halal merupakan pengembangan dari pemasaran konvensional yang menambahkan prinsip keterkaitan dengan syariat Islam dalam berkomunikasi. Maksud ini tidak hanya berfokus pada perbedaan nilai antara produsen dan konsumen, tapi juga memastikan bahwa seluruh prosesnya sesuai dengan ketentuan usaha. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Selanjutnya, pemasaran halal mencakup yang pertama produk. Produknya tidak mengandung barang halal. Yang kedua adalah atau versi tidak mengandung unsur riba, garam dan maizena. Yang ketiga promosi tidak mengandung penipuan atau manipulasi. Dan yang keempat atau distribusi atau tes tidak melanggar ketentuan syariah. Pasar konsumsi global memiliki potensi besar dan menunjukkan sikap positif terhadap produk dengan halal ekol. Berbagai sektor seperti perbankan syariah, wisata halal, kosmetik muslimah, pendidikan Islam, dan dalam estetik Islamnya telah menerapkan konsep ini sebagai strategi pemasaran. Selanjutnya yaitu ada tantangan pemasaran halal. Adanya paket halal sangat terkait dengan dukungan yang diberikan oleh pemerintah, khususnya dari Komite Nasional Keuangan Syariah. Yang satunya dan salah satunya tercakup dalam program Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia 2019 sampai 2024. Upaya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital dan mengikuti prinsip-prinsip syariah melalui pengembangan platform halal. Paket ini sebagai pelayanan yang memastikan halal produk mulai dari tahap produksi hingga konsumen akhir dalam rantai nilai halal. Adapun tantangan paket halal yaitu yang pertama adalah rendahnya pemahaman ekonomi syariah. Tingkat pemahaman ekonomi syariah yang rendah menjadi salah satu kendala dalam perkembangan platform perdagangan yang mengedepankan kehalalan. Menurut Bank Indonesia tahun 2020, hasil penelitian yaitu bahwa indeks pemahaman ekonomi syariah hanya mencapai sekitar 16,3%. Pemahaman ekonomi syariah ini mengacu pada pemahaman individu terhadap prinsip ekonomi Islam yang digunakan untuk mengelola dan mengalokasikan harta mereka dengan tujuan mencapai kesejahteraan yang seimbang. Yang kedua yaitu adalah ketidakcukupan inklusi keuangan syariah merupakan salah satu rintangan dalam pengembangan platform perdagangan halal. Tingkat inklusi keuangan syariah yang rendah berdasarkan laporan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2018, indeks inklusi keuangan nasional hanya mencapai angka 76,19%. Namun tingkat inklusi keuangan syariah masih jauh lebih rendah yakni 4,93%. Untuk mengatasi hal ini diperlukan kerjasama antara KPS halal, lembaga keuangan syariah dan dompet pemanfaatan transaksi digital syariah sebagai sarana pembayaran. Tujuan untuk memperkuat upaya peningkatan keterlibatan keuangan syariah di Indonesia. Yang ketiga adalah rendahnya kesadaran digital UMKM. Salah satu isu utama yang dihadapi oleh UMKM adalah proses menuju digitalisasi adalah rendahnya tingkat sumber daya manusia dan akses terhadap teknologi yang masih terbatas. Meskipun sebenarnya platform perdagangan bisa menjadi salah satu sarana pemasaran yang cost efektif bagi pelaku usaha di kota kecil dan menengah dengan cakupan konsumen yang lebih luas. Untuk mengatasi hal tantangan ini untuk dilakukan pendampingan kita dilakukan kepada para pelaku bisnis yang ingin melakukan perubahan. Selanjutnya peluang pemasaran halal. Pemasaran halal memiliki peluang besar khususnya di Indonesia yang memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Kondisi ini menciptakan pasar domestik yang kuat dan berkelanjutan. Beberapa peluang yang dapat dikembangkan, misalnya dukungan regulasi pemerintah melalui sertifikasi
Selanjutnya, ketersediaan sumber daya alam yang melimpah sehingga mendukung untuk produksi halal dan pemasaran halal. Terus perkembangan teknologi digital dan e-commerce dan kerjasama internasional dalam ekonomi syariah. Selanjutnya, kesadaran pentingnya Kesadaran pentingnya produk halal, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya produk halal terus meningkat seiring dengan berbagai tekanan agama dan perhatian terhadap kualitas serta keamanan produk. Konsep halal dan Islam tidak hanya berkaitan dengan itu, tetapi juga dengan prinsip halal mereka, yaitu halal dan baik, artinya produk harus bebas dari unsur yang diharamkan serta diproses secara aman, bersih dan bermanfaat bagi konsumen. Selanjutnya, sertifikasi halal memberikan jaminan dan perlindungan hukum bagi masyarakat serta menjadi sebuah kepercayaan terhadap produk produk. Namun, jika secara tinggi belum sepenuhnya rata karena sebagian konsumen masih lebih mempertimbangkan harga dan faktor lainnya dibandingkan status halal produk. Oleh karena itu, edukasi dan peningkatan literasi halal perlu untuk dilakukan agar masyarakat semakin selektif dan sadar dalam memilih. Baik, tadi sudah disampaikan oleh para pemateri atau presiden di depan. Harapnya Bapak Ibu bisa memahami atau setidaknya ada beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan dan didiskusikan. Nah, untuk hal tersebut maka kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu ada sesi tanya jawab ataupun sesi Q&A ya, sesi tanya jawab. Nah, untuk itu teman-teman sekalian, yang sekiranya dari bahan-bahan materi kali ini tentang pemasaran halal, kemudian tantangan dan peluang, bisa kawan-kawan sekalian untuk mendalami lagi, kemudian mempertanyakan sesuatu yang dirasa kurang dipahami. Nah, mumpung nih para presentasinya di depan yang akan berbagi sudah mereka kumpulkan. Nah, untuk sesi kali ini maksimal pertanyaan yang bisa dilemparkan oleh teman-teman itu ada 3 orang. Nah, untuk itu silakan nih dari laki-lakinya atau dari perempuannya bisa memberikan beberapa pertanyaan. Silakan. Untuk bertanya, mengapa rasa dari amanah di makalahnya kan dijelaskan di halaman 5, minimnya pemanfaatan platform perdagangan yang fokusnya pada produk halal. Bisa pemakalah sebutkan platform yang berfokus pada produk halal itu platform apa? Ya, silakan untuk selanjutnya. Kenapa Indonesia masih belum menjadi pusat halal dunia? Dan dari tantangan-tantangan yang ada ini terlepas dari pemasaran halal di Indonesia, mungkin dari materi bisa cantumkan solusi dari tantangan yang sudah disebutkan yang menjadi makalah tersebut. Itu hanya bisa menyebutkan atau menjelaskan mengapa Indonesia pada saat ini masih belum bisa menjadi pusat pemasaran halal. Padahal faktanya Indonesia adalah salah satu negara yang mayoritas penduduknya adalah Islam. Walaupun kalian sebelumnya disebutkan tentang 3 tantangan besar di makalah atau di PPT, tapi menurut perspektif Pak Rahman itu bukanlah tantangan yang bisa menghambat sebenarnya. Kemudian yang kedua, sambungan dari pertanyaan Pak tadi adalah solusi. Kira-kira solusi dari tantangan-tantangan tersebut apa? Bisa dipahami? Oke. Benar Pak Rahman? Nah, oke. Kalau kamu sudah siap dijawab, bisa diambil atau langsung dijawab dulu pertanyaan yang mau dulu, pertanyaan kamu dulu, atau pertanyaan dari Zia terlebih dahulu.
Sebulan. Oke, sembari menunggu jawaban, silakan juga mahasiswa ini mengerjakan tugas dia yang ini membuat summary dari penjelasan kelompok 2. Karena kelompok 2 sudah siap untuk menjawab pertanyaan tadi, kelompok 2 silakan untuk menjawab. Dan untuk jawab dan pertanyaan dia, tadi kan kita kelompok aja yang menjual paket apa aja yang yaitu yang halal. Nah yang aku dapat di sini salah satunya adalah platform halal yang dimana itu tuh biasanya merujuk pada sistem informasi halal yang dibuat oleh otoritas sertifikasi halal seperti Badan Penyelenggara Jajaran Produk Halal dan terintegrasi dengan platform e-commerce seperti Shopee Online. Nah cara kerjanya yaitu penjual UMKM mengajukan sertifikasi produk halal langsung melalui platformnya itu. Habis itu membuka pada sales center ini kemudian proses pengajuan sertifikat halal tanpa rumusnya terpisah. Nah yang kedua yaitu ada Shopee Blaucard. Nah di aplikasi Shopee itu ada yang namanya Shopee Blaucard. Nah ini yaitu subplatform atau kanal
penggunaan sosial aplikasi Shopee yang fokus pada produk halal dan kebutuhan individu muslim. Platform ini mulai dikenal sebagai produk bersertifikat halal dan diregistrasi dalam e-commerce Shopee. Itu tadi ada hal kayak aplikasi halal dan aplikasi halal dan maka itu dari hasil pencarian ternyata bukan produk e-commerce halal tradisional seperti marketplace lokal, melainkan aplikasi panduan gaya hidup halal di Cina yang berfokus pada fungsi utama aplikasi. Kayak di Cina tuh menu restoran yang halal di mana aja, informasi makanan yang halal di mana aja, lokasi ibadah muslim seperti masjid dan lain-lain. Kemudian nah di yang misalnya ada di negara lain ada kayak Taiwan itu sagan makanan halal Taiwan rasanya itu halal sagan tapi fungsinya sama kayak Cina tadi. Jadi kayaknya di Google tuh di China tuh kayak cari banyak cetak platformnya halal. Mengapa Indonesia tidak menjadi pusat pemasaran halal di halal dunia dengan banyak potensi lah. Nah itu tadi dilakukan oleh tadi. Nah itu menjadi salah satu tantangannya kenapa Indonesia ini kadang menjadikan produk halal dunia nih. Yang pertama itu karena memahami ekonomi syariah itu tantangan bagi pelaku usaha masyarakat yang belum benar-benar paham konsep ekonomi syariah itu kenapa karena pada semua masyarakat yang sudah paham tentang ekonomi syariah itu kenapa. Nah itu yang kedua itu rendahnya keterlibatan dalam sistem keuangan syariah. Walaupun di Indonesia itu mayoritas Islam, tingkat penggunaan layanan keuangan syariah masih belum dominan dibanding konvensional. Kayak misalnya di kos-kos itu masih banyak loh orang yang menggunakan konvensional daripada syariah. Nah jadi itu tuh masih kadang-kala yang ibarat itu produk halal tuh menguasai Indonesia kan. Jadi habis itu yang ketiga itu minimnya pemanfaatan platform perdagangan halal. Di era digital, perdagangan global sangat bergantung pada platform online dan marketing internasional. Jika produk halal di Indonesia belum maksimal, masuk ke platform digital global belum memiliki marketplace halal yang kuat, maka daya saing akan kalah dengan negara lain. Oh jadi di Indonesia ini walaupun online lah tapi harus kayak halal itu masih belum banyak, itu tetap kalah kayak soalnya harus menguasai dulu hanya bisa disebut Indonesia tuh masalah halal kayak. Terus itu solusinya lah juga dari tantangan tadi ya lah. Yang solusi yang pertama tuh yang pertama solusi kurang pemahaman ekonomi syariah itu bisa jadi dilakukan dengan kayak pelatihan seminar bagi UMKM, terus pemanfaatan media sosial, menyampaikan edukasi dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Bisa aja misalnya adakan pelatihan kayak itu bagi UMKM yang tentang pemasaran halal tadi, atau juga lewat online kayak itu. Terus solusi dari rendahnya keterlibatan dalam sistem keuangan syariah yaitu memberikan dorongan kolaborasi antara bank syariah dan industri halal. Atau misalnya kayak bank syariah itu masuk ke desa kayak bank konvensional juga gitu. Terus yang ketiga sebenarnya pemanfaatan platform perdagangan halal. Itu tuh bisa melakukan pelatihan juga tentang digital marketing atau mendorong pelaku usaha masuk ke e-commerce global. Misalnya mendorong buah-buah UMKM itu kayak berdagang di Shopee misalnya juga contoh kayak itu.
Kalau mau Jadi benar sekali. Oke, dengan jawaban dari Prof. Kuda kemudian respon dari saudara Budi, maka kita akhiri sesi diskusi atau sesi tanya jawab kali ini dengan dua pertanyaan dan juga dua jawaban tersebut. Mungkin itu saja sesi tanya jawab ini. Sebelum saya akhiri, jika saya memberikan sebuah kesimpulan singkat terkait apa yang disampaikan oleh Prof. Kuda ini. Kelompok kedua pada hari ini telah menyampaikan materi dasar tentang pemasaran halal, tentang peluang, tentang tantangan dan juga peluang. Nah, untuk itu pemasaran halal itu sendiri adalah sebuah sistem pemasaran atau sebuah pengembangan dari pemasaran konvensional kemudian diterapkan dengan pendekatan prinsip syariah, yang mana setiap aktivitas bisnisnya itu haruslah berjalan sesuai prinsip-prinsip syariah atau prinsip-prinsip ketentuan Islam. Hal itu dalam hal memproduksinya, kemudian itu dalam penentuan harganya, atau dalam cara promosinya hingga tempat dan pendistribusiannya. Kemudian terdapat beberapa tantangan yang mana dari tantangan tersebut menjadi hambatan, yang mana Indonesia hingga saat ini belum bisa menjadi pusat pemasaran halal dunia, seperti rendahnya literasi, kemudian rendahnya inklusi keuangan syariah, kemudian juga rendahnya kesadaran digital pelaku UMKM syariah tentunya. Kemudian terlepas dari tantangan-tantangan tersebut, terdapat banyak sekali peluang yang mana ketika peluang tersebut dikembangkan akan menutupi berbagai macam tantangan tersebut, sehingga dalam rangkaian beberapa tahun ke depan, kalau misalkan peluang itu bisa dimanfaatkan, maka Indonesia mungkin bisa saja menjadi pusat pemasaran halal di dunia. Nah, maka peluang tersebut seperti dukungan regulasi, kemudian ketersediaan sumber daya alam kita yang limpah yang bisa dimanfaatkan, kemudian perkembangan teknologi kita terutama dalam konteks syariah, kemudian juga kerjasama internasional dalam ekonomi syariah atau ekonomi Islam. Nah, mungkin itu saja kesimpulan yang bisa saya berikan terhadap sesi presentasi kita kali ini. Salah silapnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita